dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan mengenai sunnah hayat, ya, sunnah hayat, ya, sunnah yang tidak disunahkan sujud sahwi kalau ditinggalkan. Ya, kemarin disunahkan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Demikian juga sunnah mengangkat kedua tangan ketika ruku. Ya, demikian juga sunnah mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Nah, kemudian disunahkan juga mengangkat tangan ketika berdiri dari tahiyat awal. Ada 4 ya. Sunnah mengangkat tangan ada 4. Saya ulangi. Ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika bangkit dari tahiyat awal. Nah, itu saja. Yang lain jangan ditambah lagi. Ya. Cukup hanya itu kesunahan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang lanjutan. Wa wad'ul yamini 'ala shimal. Nah, sunnah hayat berikutnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yastahibbu ay yad'a kaffahul yamin 'ala yusra. Disunnahkan meletakkan telapak tangan, maksudnya telapak tangan tadi ya. Tangan kanan, maksudnya telapak tangan kanan diletakkan pada tangan sebelah kiri. Wa yaqbidu bikaffil yumna qu'il yusra, yakni dengan menggenggam ya telapak tangan kanan kepada pergelangan tangan kiri. Sabata zalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu telah sabit, telah tetap ya atas perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tangan kanan ini ya diletakkan di atas tangan kiri. Nah, meletakkannya menurut sunnah ini telapak tangan kanan berada pada qu'in ya, qu'il yusra, pergelangan tangan kiri. Ini yang ada jam tangan nih, itu pergelangan tangan kiri. Telapak tangan kanan itu diletakkan begini ya, diletakkan begini. Maksudnya apa? Nah, ya ini qabd. Qabd itu berarti menggenggam. Ya, menggenggam dia, bukan hanya diletakkan, tetapi menggenggam maksudnya memegang nih. Ala ruskhil kaffi wa awwalis sa'il yusra. Jadi dia menggenggam pergelangan tangan kiri pada awal ini apa nih? Pada awal pergelangan tangan. Sini dia. Bukan di tengah, apalagi ke siku. Jadi megangnya mohon maaf. Nah, begini deh. Pergelangan tangan ini digenggam nih. Bukan di tengah sini, bukan juga di sini. Kan macam-macam, ada yang begini, ada yang begini. Ini sunnahnya begini. Ya. Nih, nih. Jadi kau mulai awalnya nih, pegang nih. Pegang nih. Lah, letakkan. Begitu dia. Ya. Ya. Wa qala al-Qafal. Berkata al-Qafal, dia bilang huwal bil khiyari bainal basti asabi al-yumna, boleh dia memilih di antara yakni merentangkan jari-jari tangan kanan ya pada persendian. Pada persendian. Nah, ini.
Boleh juga dia meletakkan begini, kata al-qafal. Tidak ada pegang, boleh. Ya, artinya dia apa? Dikatakan baina nashriha fi sawbis sa'id, yakni meluruskan ya pada tulang tangan kiri, lengan kiri. Boleh. Begini kata al-qafal boleh juga. Tapi ingat, yang pertama tadi yang afdal itu pendapat yang terbanyak, yaitu memang memegang. Ini yang begini yang bagus. Daripada cuman meletakkan begini. Paham ni? Jadi begini juga boleh kata al-qafal, tapi pendapat ulama yang terbanyak dipegang ni. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Ya. Nah. Kemudian yastahibu ja'alahuma tahta sadrihi. Nah, disunnahkan menjadikan keduanya itu berada di bawah dada. Ingat dia letaknya di bawah dada. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi. Ini riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Jadi letak tadi begitu, posisinya di bawah dada. Ada juga yang menyatakan di bawah pusat. Ada. Ya, tapi ini qila itu pendapat segelintir, tapi ada hadisnya. Memang hadisnya dipersisikan oleh ulama, ya. Namun ini dipakai oleh Imam Hanafi, Imam Hambali pakai hadis ini, ya. Tentang meletakkan tangan di bawah pusat. Ibnu Munzir berkata, keduanya sama saja, dia bilang. Sesungguhnya tidak ada sabit daripada hadis Nabi SAW. Nah, karena tadi hadis tadi itu tidak ditetapkan karena masih dipersisikan oleh para ulama ahli hadis. Bagaimana kalau merentangkan kedua tangannya, tidak menggenggam? Makruh. Ya, makruh. Jadi merentangkan tangan begini, tak diletak begini, bujur dia begini. Itu salah satu pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik dia juga ada hadisnya, nanti saya sampaikan hadisnya. Jadi saya rekam memang nih perbedaan 4 mazhab. Ada perbedaan 4 mazhab dalam meletakkan tangan waktu salat. Nah, masing-masing mereka punya hujjah. Ya, punya hujjah. Jadi kalau direntangkan begitu, bagaimana? Hukumnya makruh. Al-Baghawi telah berkata Al-Mutawalli, secara zahir sesungguhnya dalam mazhab kita memang ada yang memperbolehkannya. Imam Syafi'i waktu ditanya bagaimana orang salat itu kalau tangannya rentang bujur, boleh, tapi syaratnya apa? Lam ya'bus fala ba'sa. Yang penting dia tak main-main tangannya, tak bergerak-gerak. Kalau bergerak 3 kali batal. Apalagi orang i'tidal gini, batal ni ya. Hati-hati ni. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Ni goyang ni. Macam apa tu? Jam tu. Apa namanya? Lonceng jam. Jadi kalau ada salahnya berdiri diamnya begini, tak bergerak, kata Imam Syafi'i, boleh, cuma makruh. Tapi jangan bergerak-gerak begini. Batal. Ya, 3 kali berturut-turut batal. Ini kalau bicara masalah sah dan tak sahnya, ya, sah dan tidak sahnya. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita lihat nih perbedaan 4 mazhab dalam meletakkan tangan. Lalu bagaimana dengan yang meletakkan yang begini? Ini yang mau dibahas. Ya, ini yang mau dibahas. Macam mana gini nih? Ya. Ada enggak pendapat 4 mazhab? Ini kita bahas nih. Ya, kita bahas. Biar kita paham, jangan mudah ikut-ikutan. Kita ni pakai imam, ikut imam lebih selamat. Ikut orang, belum tentu. Orang tu siapa dulu? Walaupun dia ustaz, kalau bukan mujtahid, sulit. Ya.
Nih, saya ambil ini pendapat 4 mazhab. Mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi berpendapat bahawa disunnahkan bersedekah posisi kedua tangan diletakkan di bawah pusat. Nah, bawah pusat berarti begini. Nah, ini pusat nih. Nah, gini. Agak rileks nampaknya kan. Santai. Tidak ada tegang dia. Lalu bagaimana dasarnya beliau ni? Nah, beliau menggunakan dalil riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Imam Muhammad itu Imam Hambali, dia juga pakai hadis ini sama. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, ya, Ali bin Abi Talib berkata, minas sunnah wa wad'il yamini 'ala shimal tahta sunnah tahta surrati. Termasuk daripada sunnah, kata Ali bin Abi Talib, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusat. Nah, ya. Jelas ini hadis Imam Ahmad dan Abu Daud. Cuman hadis ini tidak sepakat ulama. Ya. Tapi boleh diamalkan, karena kalau tak sepakat berarti ngambil pendapat yang menganggap hadisnya baik. Yang kedua, mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik berpendapat bahwasanya sunnah meluruskan tangan. Kan ada 2 pendapat Imam Malik. Ada mazhab pendapat Imam Malik lurus ya tangan. Habis takbir, Allahu Akbar, langsung wajah tu wajahiyah begini tangan. Ya, tak ada diangkat, tak ada diletakkan di bawah. Ada pendapat gini, Allah jor. Ada yang tak angkat sama sekali. Apa dasar mereka ni? Ini hadis sahih, cuma penafsirannya beda dengan ulama yang lain. Hadis ini sahih Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Imam Bukhari dan Muslim. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi bersabda, kata Nabi, idza qumta ila shalah fakabbir, apabila kalian berdiri untuk melaksanakan salat maka bertakbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku' sehingga tenang waktu ruku'. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat i'tidal sampai tegak. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai tuma'nina dalam sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkat kepala dari sujud sehingga duduk. Thumma waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah salatmu seperti itu semuanya dalam setiap rakaat. Ada disebut angkat tangan. Saya ulangi lagi kalimat yang di atas. Idza qumta ila shalah fakabbir, jika kalian berdiri melaksanakan salat maka bertakbirlah, langsung takbir, Allahu Akbar waktu berdiri. Takbirlah, angkat tangan tak sebutkan. Udah gitulah dia. Berarti apabila kau berdiri melaksanakan salat, kata Nabi takbir, Allahu Akbar, wajah tu wajahiyah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Apalagi Imam Malik tak baca Bismillah, Alhamdulillah, terus baca surah lakum dinakum waliyadin, Allahu Akbar, ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tegak lagi, sujud, Allahu Akbar, sujud, dan begitulah setiap rakaat. Jadi kalau ketemu di Mekah nanti seperti itu, boleh jadi termasuk pendapat Imam Malik. Itu orang Afrika tu banyak begitu, orang Tunisia, orang Sudan, ya banyak begitu. Nah, pendapat Imam Syafi'i bagaimana? Imam Syafi'i ini menakwilkan hadis dari Ibnu Khuzaimah. Ini hadis ada dalam kitab Bulughul Maram. Ini hadis dari Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Cuman ini yang dipakai tadi, letak tangan begini. Dari Wa'il bin Hujr berkata, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di atas dada.
Ini ditafsirkan di atas. Dan jadi kalau diartikan secara harfiahnya, beginilah tadi. Di atas dada. Imam Syafi'i pakai hadis ini, tapi ingat, mempertimbangkan riwayat yang lain dari Al-Bazzar. Al-Bazzar menyatakan Nabi salat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tetapi dikatakan inda sadri, di bawah dada. Jadi maksudnya ala sadar, batas dada paling bawah di sini, bukan letak dada di sini. Nah, kemudian hadis yang kedua inda sadri, di bawah dada, ke sini. Begini. Jadi dua kemungkinan, begini ataupun begini sedikit. Yang penting di atas, di bawah dada, di atas. Saya ulangi, di bawah dada, di atas pusat. Boleh dia begini, boleh dia begini. Maksud hadis bukan begini. Ingat, 4 mazhab tak ada pendapat begini. Imam Hanafi, Imam Hambali begini. Imam Syafi'i, Imam Maliki. Jelas? Ya. Jadi pendapat yang begini masa akhir. Bukan 4 mazhab. Ya, bukan 4 mazhab. 4 mazhab tidak berlaku. Karena ditafsir dengan hadis Al-Bazzar bahwa Nabi meletakkan inda sadri, berarti di bawah dada. Itu maksud hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan Imam Nawawi, Abu Thawr dan sebagainya. Seperti itulah maksud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi yang belum dari mazhab tadi? Udah ya? Udah semua kan? Yang jelas pernyataan tadi itu, pernyataan tadi bahwasanya di atas dada maksudnya di bawah dada, diperkuat oleh riwayat dari Ibnu Qayyim Al-Zawji. Ibnu Qayyim Al-Zawji itu murid Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Zawji? Dia bilang apa? Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anit takfir. Beliau melarang takfir dalam salat. Apa itu? Wa huwa wad'il yadi ala sadri, yakni melarang meletakkan tangan di atas dada. Jelas lagi itu dah. Ibnu Qayyim menyatakan dia dapat riwayat hadis Nabi melarang jangan takfir dalam salat. Mana takfir? Meletakkan tangan di atas dada. Berarti hadis Ibnu Khuzaimah maksudnya batas dada sini. Ini berarti di bawah dada, sesuai dengan hadis Al-Bazzar, tahta inda sadri, di bawah dada. Ini yang benar pendapat daripada ulama. Jadi hadis ini mohon maaf merujuk kepada ahlinya kita ini. Kita tak bisa ambil kesimpulan sendiri. Ya, kita ikut ahli hadis dan pendapat ulama-ulama fikih seperti itu. Sudah selesai sudah. Ada juga mengatakan, saya membayangkan mungkin juga waktu saya umrah 2011 itu, Madinah dingin betul. Itu saya punya kawan mimisan, hidung keluar darah, pakai jaket tembus kata dia. Lalu kawan saya melihatnya, yang lainnya salat gini. Kesejukan, mungkin enggak musim sejuk kan. Madinah tu kok dingin sekali Pak. Jangan main-main. Tembus nih jaket nih. Ini keluar darah dari hidung. Luar biasa. Tapi kalau dia punya panas, Masya Allah. Panasnya pun luar biasa. Ya, kami itu pernah melihat derajat itu sampai 54 Madinah. Hotel itu berhadapan dengan halaman masjid langsung menuju ke masjid. Tapi kan lumayan jauh halaman belakang masjid itu kan besar. Dari hotel menuju ke masjid itu saya bungkus kepala ini Pak dengan sal nih, nampak mata aja. Kok dibuka rasa terbakar pipi ini. 54 derajat panasnya. Itu kok panas sekali. Tapi kok dingin, tembus Pak. Saya bayangkan di masa Nabi itu, Masya Allah.
susah. Ramadan tu panas macam itu. Disebut Ramadan tu kan panas. Jadi orang Arab tahu betul dinamakan Ramadan tu karena panasnya. Saya membayangkan 54 derajat. Jangan-jangan dahulu masa Nabi panas macam itu. Pantas saja sebuah hadis yang sahih, Nabi kalau masuk Ramadan siang hari zuhur, Nabi siram kepala semuanya itu. Berarti boleh tu. Nikmat tu. Sering-sering ya begitu. Nikmat. Nabi ya begitu, apalagi kita. Tapi memang Madinah jelas kita dapat gambaran panasnya pun luar biasa Madinah itu. Jadi masa Nabi itu memang masa sulit, ya, masa susah, tapi iman kuat. Kita ini zaman sekarang fasilitas sudah luar biasa. Mudah-mudahan iman pun kuat kan? Ya mudah-mudahan. Ya segera cukup. Ya mudah-mudahan dapat dipahami.